Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sedikit gugup sih tapi baik. Oh, Nggak terlalu. Oke ya. Oke, baik. Hari ini Pak Anton akan melaksanakan coaching. Ya, Pak Anton sebagai coach. Ya. Kalau boleh saya tahu ya, kira-kira yang sudah Pak Anton persiapkan untuk coaching kali ini itu apa aja? Yang sudah saya persiapkan, saya sudah menyiapkan nanti ketika proses coachingnya saya menggunakan alur Tirta, Bu. Terus nanti juga saya coaching menggunakan prinsip-prinsip coaching yang kayak kemitraan, terus proses kreatif dan mengembangkan potensi dari coach. Oke, siap, luar biasa sekali Pak Anton. Sebelumnya saya mohon izin untuk proses coaching kali ini, baik Pak Anton sebagai coach maupun nanti coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Pak Anton ketahui gitu ya. Oke, Pak Anton juga tadi sudah menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Eropa gitu ya. Oke, untuk proses coaching kali ini kira-kira Bapak ingin saya membantu dalam kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Terus mendengarkan aktif, terus satu lagi memiliki kesadaran, Bu. Presence. Oke, siap. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Anton kembangkan ya. Tadi ada mengajukan pertanyaan berbobot, terus mendengarkan aktif sama yang kesadaran penuh gitu ya. Nah, yang bagian mana yang paling spesifik yang ingin dikembangkan? Kalau yang lebih spesifiknya saya ingin yang bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot saya yakin saya bisa membantu coach saya dalam mengembangkan potensinya dan kompetensinya sehingga nanti coach sendirilah yang menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi yang paling ingin dikembangkan itu kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot. Gitu ya. Oke, baik Pak Anton. Menurut Pak Anton, indikator dan ketercapaian bagaimana sih yang diinginkan Pak Anton dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coach saya lah yang menemukan langkah-langkah solusi apa yang harus beliau lakukan untuk mengatasi permasalahannya gitu. Terus ada rencana aksi juga yang nantinya didapatkan dari coach saya. Siap. Luar biasa sekali Pak Anton. Tetap semangat. Ya. Semoga apa yang Pak Anton harapkan bisa terlaksana gitu ya. Untuk pra-observasi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya setelah ini Pak Anton silakan melakukan coaching. Nanti saya amati, gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah janjian ya, Bu ya? Iya. Apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin curhat nih, Pak. Curhat. Oke, siap. Mangga. Perasaan Ibu hari ini seperti apa? Kalau untuk perasaan saat ini alhamdulillah tenang sih, tapi kalau perasaan tenang tapi agak sedikit galau gitu, Pak. Oh ya, alhamdulillah kalau perasaan tenang ya. Nah, tapi Ibu merasa galau. Nah, kenapa nih Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan mengenai kegalauan Ibu? Begini Pak, saya kan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapat pencerahan sekaligus penguatan agar saya tidak merasa ragu atau galau gitu dalam menerapkan pendekatan diferensiasi tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ya? Oke, seperti itu. Nah nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di kelas yang saya ampu, yaitu kelas rendah. Oh begitu. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di
SD di kelas rendah, di Iya, kelas iya, ibu ya, di kelas iya, rendah. iya. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin ibu lakukan? Kalau yang ingin saya lakukan sih pada diferensiasi proses ya, karena kalau memang kalau diferensiasi produk itu sudah saya laksanakan namun selain itu juga saya melakukan asesmen diagnosis, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar gitu, seperti visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dan saya menanyakan kepada murid seperti apa kesukaan dan minat mereka gitu. Oke, jadi ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu. Nah, Iya, salah satunya yang gaya belajar ada audio, visual, dan kinestetik. Nah, dari 3 gaya belajar yang sudah ibu dapatkan nih dari kelas ibu, kira-kira kelompok mana nih yang paling banyak? Sebetulnya dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama sih Pak. Oh gitu ya. Jadi dari 3 kelompok yang gaya belajar yang sudah ibu amati, dari mulai kinestetik, audio sama visual, itu sama banyak ya Bu. Nah, kiranya pilihan apa yang ibu miliki ini sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki mungkin akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audiovisual atau LKPD seperti kelompok gaya belajar visual. Saya akan melalui gambar, melalui audio, atau menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, dari kelompok kinestetik itu sendiri saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan nantinya materi yang telah ditentukan. Jadi mereka mendemonstrasikan di depan kelas misalnya, seperti itu. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi ibu akan menggunakan audio visual, terus untuk kinestetiknya akan menggunakan lembar kerja. Jadi semua gaya belajar terpenuhi ya. Nah, gini. Nah, untuk kira-kira nih komitmen apa yang akan ibu lakukan supaya rencana tersebut, rencana ibu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu bisa dilakukan dengan maksimal? Iya, yang saya akan lakukan yang pertama yaitu mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan, serta mengajak rekan sejawat juga untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi, karena memang seperti biasa gitu. Jadi setiap akhir pembelajaran pasti ada refleksi gitu. Oh iya ya, baik Bu. Luar biasa sekali yang akan ibu lakukan ya. Jadi nanti ibu akan melaksanakan evaluasi dan refleksi ya. Dengan evaluasi dan refleksi pastikan ibu kan menerima umpan balik ya. Umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses yang ibu laksanakan. Nah, kira-kira nih langkah awal apa yang akan direncanakan ibu untuk sebagai persiapan? Kalau untuk langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu RPP, karena memang RPP harus dibuat sebelum awal atau pada awal pembelajaran. Terus yang kedua, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nantinya akan ada praktek. Setuju. Nah ya, jadi betul sekali yang ibu katakan. Nah, kira-kira nih ibu, kapan ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau untuk melakukannya, insya Allah minggu depan, karena segala sesuatunya mungkin harus dipersiapkan dulu, tidak bisa sekarang rencana langsung sekarang aksinya, pasti ada persiapannya dulu Pak. Iya, luar biasa sekali Bu. Nah, ibu telah merencanakan aksi dengan persiapan dan dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid. Ibu sudah menentukan solusi ya. Ibu sudah menentukan solusi terhadap kegalauan yang sebelumnya ibu dapatkan. Bagaimana nih pembelajaran diferensiasi proses tersebut. Nah, bagaimana perasaan ibu? Apa kesimpulannya? Apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya lebih terbuka dan saya mendapat pencerahan lah. Jadi kesimpulannya saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dan kegalauan yang sedang saya hadapi.
Ya dari mulai persiapan RPP, kemudian memilih media pembelajaran, serta terpenuhinya pembelajaran diferensiasi proses tersebut. Sekarang saya lebih bersemangat ingin mencobanya di kelas gitu. Dan kegalauan saya terobati lah gitu. Ya. Ya. Jadi setelah proses coaching kali ini, alhamdulillah ibu sudah mendapatkan solusi atas kegalauan yang sebelumnya ibu temui ya, seperti ya. Iya. Itu ya bu. Oke, siap. Aduh, terima kasih ya bu. Ada lagi nggak yang ingin ibu sampaikan? Mungkin kalau untuk saat ini mungkin itu saja yang menjadi kegalauan di saya gitu Pak. Oh iya. Cukup ya bu, cukup Iya. sekian. Nah, saya menantikan nih kabar baik dari ibu, bagaimana nanti ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses di kelas ibu. Iya. Nah, nanti saya nantikan kabar selanjutnya. Iya. Siap. Iya. Mungkin pembicaraan kita atau curhat saya nih sudah terobati, jadi saya mohon pamit. Terima kasih atas solusinya gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa loh Pak Anton sudah melaksanakan coaching yang luar biasa. Setelah saya amati, Pak Anton memang sudah melaksanakan prinsip-prinsip dan kompetensi apa yang harus dilakukan di proses coaching itu sendiri. Keren gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Menurut Pak Anton, apakah proses coaching yang sudah Pak Anton lakukan barusan sudah sesuai dengan indikator-indikator yang kita bicarakan tadi di awal? Mungkin kalau saya melihat dari tadi proses coaching yang sudah saya lakukan ibu, saya kira saya sudah sesuai. Saya sudah sesuai dengan indikator yang sudah yang ingin saya harapkan dari proses coaching tersebut, di mana coaching beliau mengungkapkan kegalauannya, terus beliau juga yang coaching sendirilah yang menemukan permasalahan atas kegalauannya tersebut. Oke, siap. Ya, tadi memang saya juga mengamati bahwa Pak Anton mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, unek-uneknya gitu ya, mampu menceritakan permasalahannya apa, terus pada akhirnya coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu sudah luar biasa sendiri. Tadi juga sudah ketiga kompetensi itu sudah itu semua ya. Oke, siap. Sekarang berikutnya menurut Pak Anton nih, dari ketiga kompetensi tadi, apakah ada yang ingin Pak Anton kembangkan dari ketiga tadi, dari apa, pertanyaan berbobot, terus apalagi tadi yang mendengarkan aktif gitu ya, secara penuh yang kayak gitu, itu ada nggak yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton? Saya ingin mengeksplor lebih jauh mengenai kompetensi pertanyaan yang berbobot ibu, karena saya yakin ketika kita mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika kita melaksanakan coaching, jadi coaching dapat menggali seluruh potensi yang dia miliki, sehingga nantinya coaching sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Oke, luar biasa sekali Pak Anton. Seru sekali, saya yang mengamati juga seru sekali. Saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Pak Anton setelah saya supervisi? Setelah saya melakukan supervisi dengan ibu nih, saya merasa tenang, bahagia, senang, merasa bahagia karena saya bisa menilai sendiri, saya bisa merefleksikan kompetensi coaching dalam diri saya seperti apa gitu. Oh ya, oke. Saya juga kalau Pak Anton senang, saya juga merasa senang sebenarnya melihat tadi proses coaching yang luar biasa dengan kompetensi yang sudah Pak Anton miliki juga luar biasa ya. Tetap bersemangat
untuk melakukan coaching berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, tetap semangat juga untuk menggali potensi dan mengembangkan kompetensi yang tadi yang ingin dikembangkan. Ya. Terima kasih banyak Pak Anton sudah mau disupervisi oleh saya. Semoga kedepannya kita semakin maju. Ya, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dari Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa melakukan seperti itu. Oke, ya sama-sama Pak Anton. Terima kasih, sukses terus untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.